Orang yang mukmin yang benar-benar yakin ke Allah itu sibuk saja bersyukur kepada Allah, memuji Allah sampai enggak kepikiran untuk memandang dirinya ingin dipuji. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu segala puji hanya milik Allah. Inilah sumber kebahagiaan. Jadi Allah sudah berjanji la in syakartum la azidannakum. Ini sudah berulang dibahas. Jangan takut dengan nikmat yang belum ada, enggak usah ribet. Semua nikmat itu ada dalam kekuasaan Allah semata. Tidak ada yang lain yang bisa ngasih selain Allah. Kalau Allah ngasih pasti ketemu. Kalau Allah tidak ngasih tidak ketemu. Allah sudah tahu keinginan kita, keperluan kita. Kita doa bukan ngasih tahu Allah. Allah sudah tahu. Sebelum mulut ini berdoa, bunyi, Allah sudah tahu. Allah tahu pikiran, Allah tahu hati, Allah tahu apa yang belum kepikir oleh kita. Jadi jangan merasa sendiri dalam hidup ini, hadirin. Kita ini ciptaan Allah. Kita ini milik Allah. Allah maha dekat. Allah maha tahu segalanya. Kita disuruh doa adalah ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Makanya makin banyak doa, Allah makin suka. Karena doa itu pengakuan kita hamba, Allah Tuhan kita. Kita enggak punya apa-apa, Allah pemilik segalanya. Kita bodoh, Allah maha tahu. Kita ini lemah, Allah yang maha kuasa. Itu inti dari doa itu adalah bagaimana kita jadi makin yakin kepada kemahahebatan Allah dan makin sadar kelemahan, kekurangan diri. Nah, termasuk ketika dapat nikmat. Sebetulnya tanpa doa juga kita dikasih nikmat yang sangat banyak. Tapi kita enggak menyadari nikmat ini datang dari Allah. Benar? Seakan-akan nikmat tuh kita napas, kita kedip, rambut tumbuh, kita makan, minum. Seakan-akan ini tuh jerih payah atau memang udah mestinya kita dapatkan. Ini masalah kita. Kayak ibu dapat uang dari suami misalkan ya, seakan-akan kewajiban suami. Sehingga cuman segini. Suami itu enggak punya rezeki kecuali Allah nitipkan. Makan, alhamdulillah saya barusan makan Pak Ria. Tahu siapa Pak Ria? Suami Bu Ria. Pak Ria, ada tahu, ada siomay. Ya Allah, ini Allah menciptakan pahit tapi gemes ya. Enak gitu. Tahu direbus putih lembut. Aduh ya Allah. Itu tahu tuh rumit hadirin. Harus ada yang nanam keledai. Kedelai. Astagfirullahaladzim. Kedelai. Mungkin sebagian dari Amerika dimasukkan ke kapal, diangkut. Lama. Jadi tahu itu rumit. Demi Allah tadi ada di piring. Ada, jangan disebutin nanti pengen. Siomay. Ujian bagi saya, kalau udah nyebutin makanan suka dikirim terus, Bu. Seperti kemarin, pepes enak, pagi pepes, siang pepes, malam terus bisa seminggu itu pepes ya. Alhamdulillah. Hakikatnya semua nikmat ini dari Allah. Makhluk itu tidak punya, tapi jadi jalan. Jelas? Jelas tidak ini? Nah, orang yang kurang syukur pasti tidak lihat ini Allah sumbernya.
Banyak yang menganggap makhluk sumber, tidak bisa. Kalau kita menganggap makhluk jadi sumber, kita tidak bisa bersyukur ke Allah. Karena tidak akan selalu sesuai dengan keinginan kita. Cuma segini, ini keasinan, terus aja komplain. Tapi kalau yakin ini dari Allah, tidak ada komplain. Jelas? Complainers itu tukang komplain maksudnya. Komplainer yang dikit-dikit ini kenapa kan itu rata-rata bukan ahli syukur. Karena dia tidak melihat ini karunia Allah. Tapi kalau sudah yakin ini dari Allah lewat siapapun yang Allah kehendaki, maka sekecil apapun dia syukur. Enggak ada komplain. Makanya bahagia kurang bahagia itu masalahnya bukan kurang karunia, tapi kurang yang jelas hadirin. Kurang syukur. Ini datang ke sini ya, seakan-akan kalau selamat sampai di sini tuh adalah hal yang biasa. Enggak Bu, ibu bapak bisa sampai ke sini itu melimpah nikmat dari Allah. Tebak apa saja? Satu, hidayah Islam. Kalau nggak diislamkan Allah, nggak mau ke sini, mau ngapain? Apalagi? Taufik Allah, pengen belajar. Berapa banyak orang Islam yang tidak mau belajar agama? Kalau nggak dikasih pengen belajar agama, nggak nyampe ke tempat majelis taklim. Apalagi nikmat apa nih? Sehat. Kalau di opname enggak, susah kesininya, gimana digotong. Apalagi? Tuh kan susah mikirin nikmat dari Allah kan? Apalagi? Ongkos. Ada yang nggak punya ongkos nyampe ke sini? Ada. Dibawa oleh temennya, diongkosin. Ada yang punya mobil, Bu ikut aja sama mobil saya. Siapa yang ngegerakin orang mau ngajak? Allah. Ada lagi, coba apa yang sering orang lupa? Selamat. Ini selamat sampai di sini emangnya selamat dengan sendirinya? Enggak. Ibu nggak kecopetan tuh oleh Allah, dilindungi. Ibu di jalan tidak jatuh dari angkot juga Allah yang ngejaga. Tidak kejepit di lift juga. Sampai ke sini selamat. Jarang itu. Jarang ada yang menyadari kita selamat itu nikmat dari Allah. Seakan-akan selamat itu karena kita hati-hati, karena kita benar-benar ngejaga diri. Enggak, hati-hati itu amal soleh. Selamat itu dari Allah. Apalagi? Mikir, pengen jawab, nggak kepikir, giliran jawab takut salah. Ibu sabar, bisa di sini duduk ya. Kalau enggak kuat Bu dengar pengajian tuh. Ada aja alasan, pengen lihat HP, pengen posting. Tuh si Agim udah datang tuh Tuhan orang. Melimpah, bisa duduk, tidak bisul, bisa napas, telinga bisa mendengar, masih bisa ngatur. Saya lihat ngangguk-ngangguk, itu karunia Allah. Berarti ototnya masih normal, otaknya masih normal, jantung berdetak, belum lagi di sini perut kita sedang berproses. Ya, macam-macam nikmat tiap saat, tapi jarang orang menyadari semua itu dari Allah. Betul? Benar atau benar? Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.